Kenapa lu, Gun? Lemes banget. Jangan bilang lu nggak dapat nilai 10 lagi kayak kita-kita. Iya, gimana sih? Aduh, ayah banget. Cowok bodoh, tinggalan aja yuk. Udah ya. Sabar, bro. Berapa nilai kamu, Gun? Apa benar? Kamu nggak dapat nilai 10? Kamu tahu apa konsekuensinya kalau nggak dapat nilai 10? Jawab, apa konsekuensinya? Iya, saya tahu, Pak. Temuin saya setelah pulang sekolah nanti. Parah lu. Gun, masa mau dapat nilai 10 aja lu nggak bisa sih? Lu tahu kan? Sekolah kita itu buat orang-orang yang pinter. Nggak ada yang nggak dapat nilai 10 di sini. Ya, betul. Lu mau bikin sekolah kita malu? Hah? Iya, beneran aja, Pak. Udah, nggak usah berteman sama orang bodoh. Iya, nanti ketularan lagi. Oke, sekarang kalian buka catatan kalian minggu kemarin. Gugun, coba baca. Bu, catatan saya hilang, Bu. Itu yang kamu pegang apa? Coba sekarang kau baca. Nilai 10 adalah mustahil. Saya lebih pantas kembali ke SD. Tulisan siapa itu? Ini bukan buku saya, Bu. Bukan buku kamu gimana? Coba sekarang lihat. Ibu lihat, ini jelas-jelas buku kamu. Kalau bukan buku kamu, ini buku siapa? Tapi, Bu, sumpah bukan saya yang nulis, Bu. Gimana bisa? Ini buku kamu dan ini tulisan kamu, kan? Semuanya diam. Nah, kamu harus rajin belajar ya, biar bisa jadi juara kelas. Kamu harus punya prestasi di sekolah. Kalau enggak, Bapak khawatir nanti beasiswa kamu bisa melayang. Kamu tahu kan susahnya dapat beasiswa? Iya Bapak, Nana ngerti kok. Pokoknya Nana nggak boleh dapat nilai jelek, terus nilai nggak boleh turun atau enggak beasiswa Nana hilang. Iya kan? Pinter anak Bapak. Mudah-mudahan kamu seterusnya jadi anak yang paling pinter di sekolah. Amin ya Tuhan. Yaudah deh Bapak, Nana harus berangkat sekolah telat ya. Pamit. Ya Bapak. Nah, ada yang lupa kamu. Hah? Oh iya Robi, nyaris. Pakai itu. Oke deh. Dah siap berangkat. Dah. Hati-hati di jalan. Dah Bapak. Nah.
Bapak dan Ibu Guru, sebagaimana yang telah kita ketahui kejadian di sekolah kita ini, untuk menyelamatkan anak murid kita, maka saya sarankan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk tidak memberikan nilai 10 kepada mereka. Tapi Pak, gimana caranya? Nggak mungkin kan kita kasih penilaian yang salah kepada anak-anak, sedangkan mereka sudah menjawab yang benar. Itu namanya kita mengajarkan hal yang salah, Pak. Bu Sania, saya itu nggak menyuruh kepada Ibu dan Bapak untuk memberikan penilaian yang salah. Sebagai guru, tentunya kita bisa memberikan pelajaran ujian yang berat, yang sulit kepada mereka, supaya mereka nggak mendapatkan nilai 10. Itu aja kok. Pak, bukannya itu namanya curang. Kita ngasih beban ujian yang nggak sesuai dengan batas kemampuan mereka. Alah, sudahlah Bu Sania, ikutin saja peraturan saya. Emang Ibu mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa pada mereka? Satu-satunya handphone kayak gitu ya dimasalahin ya. Kalau gua mau nih ya 100 handphone juga bisa gua beli. Cuman ya kayak nggak ada deh yang jual handphone kayak gitu, mesti dimuseumin tuh. Tunggu, lo mau Prima Elementary juga ya? Kita sama. Gimana kalau sekarang kita sekolah deh, kita udah telat nih. Yuk. Hah? Nebeng gua. Lo nih alen dari mana sih? Jelas-jelas mobil gua mau nabrak gara-gara lu masih mau nebeng gua. Hah? Ya udah sih. Kasih kesempatan beramal nggak mau, gue juga bisa pergi sendiri. Jam 7. Anak-anak baru. Nama lo siapa? Nana. Oh, Nana. Tadi katanya mau nebeng mobil gua ya? Iya mau dong ya. Ya udah bareng aja. Dorongin ya tapi ya. Ya udah. Oke, yuk. Dorong dari depan ya? Iya. Oke. Ya. Oke. See you di sekolah ya. Bye. Awas lu yang ngerjain gua. Bener-bener deh. Awas lu ya. Aduh. Lu telat kan? Gimana dong? Yuk naik. Iya lagi. Naik, lo mau telat apa enggak? Iya. Lu mau motor yang bener kek? Tadi kalau di jalan gua kenapa-napa gimana? Ya ampun, gaya udah kayak tukang ojek tuh kasih lu. Lo lecet? Enggak kan? Nggak ada, cuman kan bahaya aja kalau gua kenapa-napa gimana? Ih, berisik amat sih suara lo kedengeran sampai sana, tau gak sih? Anak baru jual alat. Untung si Rama mau ngonjain lo. Iya apaan sih? Kalau gua kenapa-napa emang lu mau tanggung nyawa gua apa? Nanti udah deh, kita keluar aja yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita kedatangan anak murid baru. Namanya Ratna Fauzia. Dipanggilnya apa? Nana. Ya, kalian cukup panggil dia Nana. Nana, kamu bisa duduk di sebelah sana ya. Cuma itu yang kosong sebelah Rama. Oke, silakan. Oke, hari ini kita ujian, ya?
Jangan ada yang protes. Ayo, cepetan. Masukin semua catatan, ya. Ibu akan bagikan soal-soalnya. Ini anak centil ngapain juga didudukin di sebelahnya si Rama? Kayaknya harus kasih pelajaran nih. Aduh, maaf. Nggak sengaja. Nggak sengaja mulu. Lo kenapa sih? Lo hobi banget nabrakin gue, ah? Tadi lo nabrak gue pertama kali ketemu. Sekarang lo nabrak lagi. Mana sih? Bang, ini kan nggak sengaja, maaf. Iya, lo mau kemana emang, ha? Ini gue lagi nyari ruang ekskul, tau nggak di mana? Ekskul nih, lo ke belakang sini, ntar. Gue anterin aja yuk. Iya udah deh. Rama. Lo dicari sama Bu Sania tuh. Bu Sania ngapain manggil gue? Main IKTH, sana aja. Yaudah lo anterin si Nanai, dia mau ke ruang ekskul. Dia anterin Mavani ya. Sip. Lo masih baru kenapa sih kecitilan banget minta dianterin si Rama, hah? Iya apaan sih, orang dia nawarin bantuan sendiri, kok bukan gue yang minta bantuan? Udah baru, centil lagi. Songong. Kenapa? Lo tadi minta dianterin kemana? Ruang ekskul? Ruang ekskul itu di belakang. Ketiga dari ruangan ini, ya. Ketiga di ruangan ini, iya. Biar deh kalau gitu ke sendiri aja. Udah, buruan. Benar semua. Ternyata anak baru itu benar-benar pintar. Tapi masa aku harus kasih nilai 10? Misi, Bu. Iya, Ram. Ibu katanya manggil saya. Enggak, Ram. Kalau gitu saya misi ya, Bu. Maaf udah ganggu. Ram. Coba kamu lihat ini. Benar semua, nggak ada yang salah. Kamu sebelumnya udah cerita ke Nana tentang sejarah sekolah ini. Ibu takut, Ram. Arwah Gugun mencelakai Nana. Nanti saya kasih tau Nana deh, Bu. Mungkin dia lupa kali. Misi ya, Bu. Iya. Ini ruangannya. Permisi. Ini ruang eskulnya. Ini kan gudang ya. Semua nih kayaknya. Nak. Lo ngapain di sini, ha? Kaki gue. Aduh. Pelan. Pelan-pelan, Nak. Pelan-pelan. Aduh. Sini gue pegangin.
lagi ngapain sih? Kok bisa di situ? Aduh, nak. Sorry ya. Iya, Papa. Pelan-pelan. Nak. Lo tuh mesti hati-hati makanya kalau sekolah di sini. Lo kalau bisa jangan sampai dapat nilai 10, nak. Kalau ada ulangan atau apapun di sini. Hah? Nggak boleh dapat nilai 10? Kenapa nggak boleh? Perasaan gue yang ketiban barbel, kok malah lo yang ngaco sih? Gue serius. Dulu anak-anak di sekolah ini tuh selalu dapat nilai 10 setiap ulangan. Tapi gara-gara ada anak yang bunuh diri, gantung diri, semuanya berubah. Setiap ada anak yang dapat nilai 10, itu selalu celaka. Jatuh dari tangga, apapun itu pasti ada aja yang celaka. Dan lo harus hati-hati, nak. Ini apaan sih? Ini mah cuma dongeng kali. Gue serius, kalau lo mau selamat ya, lo mesti hati-hati, nak. Lo pikir gue nggak mau gitu dapat nilai 10? Lo pikir gue nggak bisa? Lo pikir gue nggak pinter? Gue tuh dengan gampang dapat nilai 10, tapi gue tuh nggak mau celaka. Makanya gue tuh selalu berusaha, lo dapat 9 kek atau dapat 8 kek, whatever lah, jangan 10, please. Beneran ini tuh lucu banget, lo tuh udah kemakan omongan dongeng. Udah gak usah percaya gitu. Masa kita nggak boleh dapat nilai 10? Oh, mana ada. Oke, fine. Ikut gue yuk. Kemana? Lo nggak percaya sama omongan gue kan? Gue bakal buktiin semua omongan gue bener, makanya lo ikut gue. Ayo, come on, let's go. Baca. Itu semua yang dikeluarkan adalah anak-anak yang sekolah di sini juga. Ya nasibnya tuh hampir sama kayak lo. Dan lo bisa aja ada di koran itu juga. Kalau lo nggak nurut apa kata gue, jangan pernah dapat nilai 10, nak. Lo pikir yang lo alamin di gudang tuh apa? Kebetulan. Terus yang di koran tuh apa? Rekayasa? Hah? Nggak mungkin kan? So, please banget. Lo nurut apa kata gue ya? Kalau lo masih nggak percaya, ini gue masih banyak foto-foto dan lo pasti percaya apa yang gue omongin. Lo lihat ini dan gue ambil bukti yang lain. Masa sih gue dapet nilai 10 secelaka? Dan sekarang udah mulai percaya sama gue kan? Jangan pernah dapat nilai 10, nak. Yuk. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Gimana, nak? Tadi di sekolah lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Syukurlah. Kamu ingat-ingat ya pesan Bapak. Kamu harus berprestasi di sana. Nilai-nilai kamu harus bagus terus. Harus 10. Kalau enggak bisa-bisa beasiswa kamu ditarik. Bapak nggak tahu harus bagaimana lagi nyekolahin kamu kalau sampai beasiswa kamu ditarik. Bapak tadi dipecat sama Ko Leong. Katanya bisnis lagi jelek, jadi Bapak disuruh cari kerjaan lain. Terus Bapak mau kerja di mana dong? Kamu gak usah khawatir. Bapak pasti bisa dapat kerjaan lagi. Ya kalau untuk makan kita sehari-hari, insya Allah Bapak bisalah ngerjain apa aja.
Tapi kamu nggak usah mikirin soal ini. Tugas kamu belajar aja yang rajin ya. Biar nilai kamu bagus semuanya. Dapat 10. Ya. Tapi Nana nggak bisa lagi dapat nilai 10 di sekolah ini, Pak. Kenapa? Oh, pelajarannya sulit. Kan nilai-nilai kamu biasanya bagus terus waktu di sekolah yang lama. Bukan karena itu, Bapak. Tapi kalau di sekolah ini siapapun yang dapat nilai 10, pasti ada aja kecelakaannya. Banyak kejadiannya, terus korbannya juga udah banyak, Pak. Masa sih? Beneran, tadi aja Nana dapat nilai 10, terus tiba-tiba kaki Nana tuh ketiban barbel, sampai memar begini. Terus kalau Nana dapat nilai 10 lagi, bisa-bisa nanti Nana... Sudah. Kamu nggak boleh percaya sama hal-hal seperti itu. Pokoknya yang penting, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah menyerah. Apalagi sampai sengaja bikin nilai kamu jadi jelek, ya? Udahlah, mending sekarang kamu ke warung Mak Ija. Utang gula dulu ya. Bilang minggu depan Bapak bayar. Iya, Bapak. Masa sih kalau dapat nilai 10 taruhannya nyawa? Serem banget. Tapi nggak mungkin lah ya. Iya. Prima elementari, nilai 10, Nana. Tolong nggak apa-apa. Hampir ya Bapak sih. Nah lo kenapa? Kok lo pucat gitu sih? Hah? Barusan tuh gue hampir mau ditabrak sama truk. What? Bener kan yang gue bilang, ha? Ini pasti gara-gara nilai lo yang kemarin, tau nggak? Nah, pokoknya mulai dari hari ini, lo jangan pernah dapet nilai 10 lagi, oke? Enggak. Pokoknya apapun yang terjadi, tetap gue harus dapat nilai 10. Tetap. Kamu nak? Udah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan bagikan hasil ulangan kalian kemarin, ya. Yang Ibu panggil maju depan ya. Mia. Ani. Nana. Nana, Ibu harap ini terakhir kalinya kamu dapat nilai 10. Tapi Bu, saya udah janji sama bapak saya akan dapat nilai yang bagus. Nana, kalau sampai terjadi apa-apa, Ibu gak akan tanggung jawab. Sekarang duduk. Syukurin lo, emang enak. Makanya jangan pamer. Mau pamer ke siapa? Rama. Centil.
coba lu lihat deh. Masa ada yang nulis beginian sih di buku gue? GGN. Nah, apa jangan-jangan hantunya si Gugun ya? Masa GGN? Ya kali hantu bisa nulis kayak begini. Ya habis itu GGN, siapa lagi coba? Ram, gimana kalau lu bantuin gue selidikin tentang Gugun? Ya, mau nggak? Apaan sih, Nak? Lo ada-ada aja deh. Ngapain lo nyari tentang si Gugun segala, ha? Jadi lo gak usah macem-macem deh. Lagian juga gue gak bisa hari ini. Ya udah kalau gitu gue aja deh selidikin sendiri. Nak, tapi jangan, Nak. Nak. Dek. Ya Mbak, Numpang nanya ya, kalau rumah Gugun yang mana ya? rumah Gugun yang udah meninggal itu ya Mbak? Iya. Ntar Mbak lurus, ntar ada pertigaan, belok kanan, ntar rumahnya itu ada di sebelah kiri. Ya udah, makasih ya Dek ya. Ya. Sebenarnya saya nggak ngerti kenapa anak saya dituduh mengganggu teman-teman yang nilainya bagus. Padahal anak saya Gugun udah meninggal. Dia salah apa sebenarnya? Bu sabar ya Bu. Aduh Bu, maaf kalau pertanyaan tadi saya tuh sebelumnya menyinggung perasaan Ibu. Tapi saya sendiri juga pengen banget membantu dan menolong untuk membersihkan nama Gugun kok Bu. Saya juga yakin kalau Gugun tuh sama sekali nggak bersalah. Saya yakin kok Bu. Ya Bu. Tentu saja dia tidak bersalah. Sebab dia dapat nilai yang jelek. Tapi dia bukan anak yang bodoh. Hey, Detektif Nana. Gimana detektif? Ada berita apa? Ram, itu dagu lo kenapa ya? Ini gue kena pisau cukur. Tadi gue habis nyukur jenggot jadi berdarah deh. Nggak hati-hati gue. Lo yakin itu gara-gara dicukur? Bukan karena dicakar? Apaan sih lo? Dicakar kucing kali ya? Ini gue beneran karena gue nggak hati-hati nyukur jenggot. Jadi gue berdarah nih tuh. Makanya kalau lo mau ngerasain gimana rasanya berdarah, lo punya jenggot. Nggak bisa kan? Iya sih. Ram, by the way, gue semakin yakin kalau selama ini yang mau nyelakain gue itu bukan Su,
bukan si ulahnya Gugun. Bukan ulah Gugun gimana maksud lo? Siapa? Iya gue nggak tahu siapa. Tapi gue yakin ini tuh cuma ulah manusia biasa. Barusan gue tuh kejar-kejaran sama pelakunya. Beneran. Tunggu. Jadi selama ini pelakunya itu adalah manusia, Nak? Iya harusnya iya. Tapi siapa ya, Nak? Ya itu dia yang gue nggak tahu. Kamu itu emang nggak bisa diharapkan. Dikasih kerjaan gitu aja nggak becus. Sama anak perempuan aja kalah. Kalau sampai rencana kita ketahuan, kamu tanggung sendiri akibatnya. Lihat ini. Kamu itu nggak pernah dengar peringatan ibu ya? Kamu masih aja dapat nilai 10. Ibu dengar, bukan hanya di pelajaran ibu, tapi di pelajaran lain juga. Mau kamu itu apa ya? Kamu mau celaka? Apa kamu pikir kejadian di laboratorium itu cuma kejadian biasa? Kamu mau bakar satu sekolah ini? Bu, saya udah janji sama bapak saya akan dapat nilai yang bagus. Saya akan jadi anak yang berprestasi. Nana, ibu tidak melarang kamu untuk berprestasi. Tapi ibu cuma nggak mau kamu celaka. Apalagi kalau kecelakaan-kecelakaan ini sampai media tahu. Ibu nggak mau ya, nama baik sekolahan ini tercemar. Mengerti? Iya, Bu. Pak Suroso? Bu Sania. Loh, Bapak ada di sekolah ini? Iya Bu Sania. Kebetulan saya baru aja pulang dari liburan. Oh ya, ini ada sedikit oleh-oleh untuk guru-guru di sini. Ya ampun Pak, terima kasih banyak. Jadi ngerepotin. Senang banget loh Pak, Bapak masih perhatian sama sekolah ini. Padahal kan dulu Bapak... Yang dulu ya dulu Bu. Kita kan jadi orang harus pemaaf. Walaupun saya pernah dipecat oleh yayasan dari jabatan saya sebagai kepala sekolah, tapi bukan berarti saya harus dendam sama sekolah ini. Ya kan Bu? Iya Pak, saya percaya. Bapak sebenarnya berhati mulia. Gimana kabar anak-anak di sini? Gimana nilai mereka Bu? Ya, semenjak hantu Gunggun menghantui sekolah ini, prestasi anak-anak menurun. Nggak ada lagi anak-anak yang berani punya nilai 10. Dan prestasi sekolah juga jauh Pak menurun semenjak Bapak tidak memimpin. Sayang sekali ya Bu. Ya, habis mau gimana lagi? Ini kan demi kebaikan anak-anak juga. Oh ya Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya harus kembali ke sekolah. Oh iya Pak. Pak, ini terima kasih banyak oleh-olehnya dan terima kasih juga Bapak udah mampir ke sekolah. Ya, sama-sama. Sebentar Pak, saya antar ya. Oke Pak. Ya Bu, saya permisi. Iya. Maaf Pak. Nana, kalau jalan hati-hati dong. Nggak apa-apa. Kamu yang namanya Riana ya? Iya Pak. Tapi saya biasa dipanggil Nana. Kok Bapak tahu ya?
Saya tahu karena saya menemukan ini. Kok ini bisa sama Bapak? Iya, masih ulangan kamu kan? Saya nemuin waktu kamu buang di jalan. Nilainya bagus gitu kok dibuang? Abis nilainya 10 sih, Pak. Nana, ibu kan udah bilang jangan sampai kamu nilainya 10. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya sudah, kamu tetap rajin belajar ya. Dan nurut apa kata guru. Iya, Pak. Ya udah Bu, permisi. Iya. Itu siapa, Bu? Baik ya orangnya. Dia itu mantan kepala sekolah di sini. Aku harus gimana ya? Kalau dapat nilai 10, aku pasti celaka. Tapi kalau nggak dapat nilai 10, kasihan Bapak. Maafin Nana ya Bapak. Nana belum bisa bahagiain Bapak. Nana, Ya Pak. ikut ke ruangan saya. Aduh, kenapa lagi sih ini? Kemarin abis dimarahin sama Bu Sani ya. Nah sekarang pagi-pagi udah dimarahin sama Pak Kevsek sih. Pasti gara-gara nilai gua deh. Aduh. Tuh kan, pasti dibahas lagi nih soal angka 10. Terserah Bapak sama guru-guru di sini mau ngomong apa, tapi saya udah janji sama Bapak saya tetap akan dapat nilai bagus. Nilai 10. Jadi tolong dimengerti ya, Pak. Bagus itu. Bagus. Ya, bagus. Malah saya minta sama kamu supaya prestasi kamu itu ditingkatkan lagi. Ya, saya mau sekolah ini bisa dikenal kembali menjadi sekolah yang penuh dengan prestasi terbaik. Alhamdulillah, akhirnya ada orang yang dukung saya juga. Aduh, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas dukungannya. Aduh, saya janji pokoknya saya akan dapat nilai bagus. Yaudah, saya balik ke kelas ya Pak. Terima kasih Pak. Siapa nih? Herannya lo masih tanya, ha? Ya jelas Gugun lah, siapa lagi? Gugun paling gak suka sama anak yang dapat angka 10. Kenapa masih kolot dapat angka 10, ha? Kenapa sih mau pamer, ha? Pengen dibilang bagus. Lo tau gak sih, dengan perbuatan lo kayak gini bisa nyalakain semua anak seluruh sekolah ini. Ya, betul tuh. Kenapa sih? Lo di sekolah lama gak punya teman, iya? Lo pikir dengan lo dapat angka 10 semua mau berteman sama lo, ha? Salah besar. Semua di sekolah ini, satu sekelas ini, nggak ada yang mau teman sama lo, ya? Karena lo pembawa. Hey, kenapa sih? Kok nangis? Buat teman-teman bilang kalau gue tuh pembawa sial. Semuanya bilang kalau gue tuh so pintar, padahal mereka nggak tahu kalau gue capek-capek belajar tuh buat bahagiain bapak gue. Mereka nggak tahu apa-apa. Nah, lo jangan nangis kayak gini ya. Lo nggak penting gara-gara mereka.
lo jadi nangis kayak gini, lo buat apa? Cuekin aja. Lo tetap jalanin apa yang menurut lo benar. Cuekin mereka. Gimana? Gitu dong. Gue sekarang mau masuk kelas. Lo gue tinggalin sendiri di sini biar lo lebih tenang. Ya. Makasih ya, Rama. Gue tuh udah anak banget liat mukanya si Nana ya. Gue berharap supaya dia tuh cepet cak. Iya banget. Ih, gak banget kan. Ada apa? Mani. Pan. Kenapa? Lo kaget liat gue masih hidup? Lo pikir gue bakal mati gitu aja begitu lo tenggelamin gue di kolam, ha? Lu ngomong apaan sih, ha? Udah deh, Van. Gak usah belaga. Gue tahu sekarang siapa yang selama ini nyelakain gue. Bukan hantu gugun, tapi lo. Emang lo gak seneng kalau gue dapat nilai bagus? Iya kan? Ngaku aja. Lo kenapa sih jadi curiga sama gue? Lo tuh ya seharusnya curiga sama si Rama. Ya, mungkin aja si Rama gak suka lo dapat angka 10. Karena siapapun yang dapat angka 10 akan menyakiti hatinya si Gugun. Ya, si Rama kan saudaranya si Gugun. Apa? Berarti selama ini ya lo tuh dibohongin. Sian deh lo. Enggak, gue gak percaya. Lo gak usah ngarang ya? Gak mungkin. Lo gak usah ngarang. Ngarang gimana kalau gak percaya? Tanya sama semua orang di gedung sekolahan ini. Oh. Ya kan? Iya. Daripada lo mati penasaran, mending lo tanya aja sama orangnya langsung. Nih, kalau nggak percaya, ini foto si Gugun sama si Rama. Nih. Nah, lo ngapain sini, ha? Kaki gue. Pelan. Ram, gimana kalau lu bantuin gue selidikin tentang Gugun? Ya, mau nggak? Apaan sih, Nak? Lo ada-ada aja deh. Ngapain lo nyari tentang si Gugun segala, ha? Jadi lo gak usah macem-macem deh. Udah gak usah lah, ngapain sih? Ram, itu dagu lu kenapa ya? Ini gue kena pisau cukur. Tadi gue habis nyukur jenggot jadi berdarah deh. Nggak hati-hati gue. Ya ampun, my God, kasian banget sih lo ternyata. Selama ini orang yang paling deket sama lo, ternyata yang jahat sama lo. Kasian banget hidup lo, miris. Jadi, selama ini orang yang paling gue percaya itu ternyata orang yang... Nak, apaan sih? Ram, sekarang gue mau tanya sama lo. Apa benar lo sama Gugun saudaraan, ha? Dit, gue mau ngomong sama Nana dulu. Boleh? Buktinya, lu lihat. Iya. Jadi, selama ini yang mau nyelakain gue itu lo. Hah? Nah, Gue tuh udah curiga dari awal sejak gue liat luka di dagu lo. Iya kan? Lo curiga sama gue maksudnya? Udah deh, gak usah pura-pura lagi. Gue tuh tahu lo tuh gak suka siapapun dapat nilai 10. Kenapa? Karena lo gak mau Gugun ketenangan di alam sana. Iya kan? Pantas aja selama ini lo deket-deket sama gue. Karena emang lo mau nyelakain gue, iya kan? Nah, lo denger dulu. Lo jahat. Lo bener-bener jahat, lo tuh jahat. Nah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nak. Kenapa kamu? Lo tuh ya seharusnya curiga sama si Rama. Ya,
Mungkin aja si Rama gak suka lo dapat angka 10. Karena siapapun yang dapat angka 10 akan menyakiti hatinya si Gugun. Ya, si Rama kan saudaranya si Gugun. Jadi selama ini yang mau nyelakain gue itu lo? Hah? Nak, Gue tuh udah curiga dari awal sejak gue liat luka di dagu lo. Si Rama nelfon-nelfon. Nak. Hey. Bareng nama gue ke sekolah, gue anter. Enggak deh, gue bisa sendiri kok. Nah, gue bisa jelasin semuanya ke lo kok, Nak. Gue udah gak mau lagi denger penjelasan lo. Oh, oke, fine. Lo gak mau denger penjelasan gue? Lo mau ngapain sih? Hah? Lo usah aneh-aneh deh. Kalau gitu gue bakal di sini sampai ada mobil lewat nabrak gue. Ya udah, coba aja berada di situ. Sono. Oke. Rama, kalau tadi lo ketabrak gimana? Lo gak mikir apa perasaan gue? Bener-bener deh lo keterlaluan. Palingan sekarang lo mau denger penjelasan dari gue kan? Gue gak ada cara lain lagi selain ini. Gue sama Gugun emang saudaraan sebenernya, Nak. Gue tahu sih gue salah sama lo karena gue gak pernah cerita ini dari awal. Tapi gue gak ada pilihan lain, Nak. Nak, lo tuh mesti percaya sama gue, Nak. Gue tuh sayang sama lo. Kalau emangnya gue gak sayang sama lo, gue gak mungkin ngelakuin ini semua. Kalau gue gak mungkin cerita sesungguhnya sama lo. Gue gak pernah ada maksud buat nyakitin lo sedikit juga gak ada. Dan kalau emangnya bener gue pengen celakain lo, buat apa tadi gue tuh berdiri di jalanan sampai ketabrak mobil segala, buat apa? Hah? Gak mungkin kan? Gak make sense kan? Karena gue sayang sama lo, Nak. Nah, yang paling penting sekarang itu adalah kita cari tahu siapa orang yang berani-beraninya itu celakain lo. Sampai tega pakai nama Gugun segala. Motivasinya apa coba? Nah, gue bakal selalu dampingin lo. Gue bakal lindungin lo dari orang-orang yang mau celakain lo. Oke? Tapi Ram, gue takut kalau lo tuh kenapa-napa. Gue gak peduli, Nak. Yang paling penting tuh lo. Gue gak bisa ngeliat lo dicelakain sama orang gitu tuh dan gue diem aja kayak gini, gue gak bisa, oke? Riana Putri.
Udah pasti. Mana sih nih iPod gue? Nilai 10 sama dengan mati. Sadar, Van. Van. Aduh. Fani bangun, Fani. Aduh. Van bangun, Van. Van. Gimana nih, Nak? Fani. Fani. Kamu ngapain di sini? Jangan-jangan kamu nyelakain aku tadi ya? Van, lo salah paham. Justru tuh si Nana sama gue tuh nolongin lo di sini. Nah kita tuh nanya, lu ngapain di sini sekarang coba? Lu jangan salah paham gitu dong sama si Nana. Jangan-jangan itu orang nyelakain si Fani. Kita kejar. Ayo. Pak Salim? Hah? Jadi selama ini Pak Salim? Hah? Bukan terusnya apa, Pak? Hah, ini buktinya apa? Bukan saya, bukan. Ini buktinya apa? Alhamdulillah ya, Pak Salim udah ketangkap sama polisi. Tapi kenapa ya, Nak? Gue tuh ngerasa ada yang aneh gitu. Maksudnya kenapa harus si Pak Salim yang jadi pelakunya gitu? Tapi kan si Pak Salim itu nggak ada motif tertentu gitu kan buat ngelakain anak-anak gitu, ya nggak sih? Udah, nggak usah dipikirin. Mendingan sekarang kita pikirin gimana caranya biar dapat nilai bagus pas ujian. Yuk. Rama. Hai, Nah. Gue cuma mau ngomong sesuatu sama kalian. Gue cuma mau ucapin makasih ya. Semalam kalian berdua mau nolongin gue. Gue nggak ngebayangin aja kalau nggak ada kalian berdua gimana sih gue semalam. Ya, terutama sama lo, Nah. Gue selama ini jahat banget sama lo, tapi lo tetap baik sama gue. Kalau gue ada salah, gue minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Udah, lupain aja semuanya. Temenan. Temenan. Yaudah, sekarang kita ke kelas aja yuk, ntar telat. Iya, oke. Selamat ya Nana. Kerja kelas kalian perlu diacungi jempol. Makasih, Pak. Sekarang kalian bisa berprestasi dengan nilai yang maksimal ya, tanpa lagi ada rasa takut. Duluan ya, Bu. Iya. Pak.
Ayo keluar anak-anak. Begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya itu punya rencana. Bagaimana kalau anak-anak yang tergabung di dalam UKS itu kita studi bandingkan ke puskesmas terdekat yang masuk dan tujuannya. Pak, kok ada asap, Pak? Pak Rudi, Pak Jarwo, Pak Iman, selamatkan anak yang lain. Cepat. Iya, Pak. Pak, ulah siapa ini, Pak? Apa jangan-jangan gara-gara anak-anak pada nilainya 10? Ini kutukan buat sekolah. Arwah Gugun marah. Bu, nggak mungkin Bu kalau Gugun yang ngelakuin ini semua. Masa ada setan niat bikin asap sampai bikin kita sesak kayak begini sih? Nggak mungkin lah, Bu. Loh, itu kan? Saya tahu sekarang. Siapa biang keladinya? Pak! Pak! Oh, ini kita susulin. Kita selamatin anak-anak. Ayo! Picik kamu ya! Jangan boleh maju. Kalau nggak jalan, biar. Jangan. Bahaya. Biar kita cari cara lain. Pak, kenapa Bapak ngelakuin ini semua? Sebenarnya apa yang terjadi sama Gugun? Sebagai sanksinya karena kamu nggak bisa mendapatkan nilai 10, kamu hormat ke bendera dengan kaki diangkat 1. Ayo. Kaki diangkat. Rasain tuh. Sampai nanti saya kembali. Gak ada yang peduli sama gue. Gue dianggap paling bodoh. Padahal cuma sekali gue ngelakuin kesalahan dan gak dapet nilai 10. Semua orang hina gue, caci gue. Apa pernah mereka tahu masalah yang gue hadapi? Apa mereka pernah peduli saat gue kepikiran sama bokap gue yang sakit-sakitan? Apa mereka pernah tahu kalau gue kecapean gara-gara bantu cari uang buat keluarga gue? Enggak. Mereka nggak tahu. Mereka taunya cuma hina gue. Mungkin habis gue mati, kalian bakal ketawa. Dan gue akan bikin kalian bakal nangis setiap lihat angka 10 di ulangan yang kalian banggain itu. Jadi, Bapak adalah orang yang menekan Gugun sampai Gugun meninggal. Bukan salah saya kalau dia bunuh diri. Dia aja yang bermental tempe. Itu jelas salah Bapak. Kalau Bapak nggak memaksakan murid-murid di sini untuk mendapatkan nilai 10, pasti nggak akan ada kejadian seperti ini, Pak. Saya melakukan ini demi kebaikan anak-anak. Tapi apa yang saya dapat? Yayasan malah mencat saya. Mereka semua menyalahkan saya. Dasar orang-orang yang nggak tahu berterima kasih.
Pak, tapi apa yang Bapak lakukan ini semua tuh salah. Apa Bapak nggak mikir berapa banyak korban yang di luar sana udah menghirup asap beracun, Pak? Ini semua tuh dosa, Pak, dosa. Alah, tahu apa kamu soal dosa? Bapak emang boleh nggak peduli sekarang. Tapi saya yakin setelah semua ini Bapak nggak akan lolos. Ya. Omongan kamu ada betulnya juga. Tapi kalau saya singkirkan kamu sekarang, saya masih bisa bebas. Kalau mau informasi providernya di arah sini sih, Ram. Dari Depok sini sih. Gimana? Lo yakin di sini? Ya iya sih, petunjuknya sih di sini. Kalau nggak, Van, lo telepon provider lagi deh. Takutnya salah tempat, nanti kita muter-muter malahan kan. Pak, tolong Pak, ingat sama Pak. Papa tolong Pak. Jangan Pak. Pak. Van. Itu bukan si Nana ya? Iya, Ram. Itu Nana, Ram. Iya, Ram, cepetan. Tunggu dong, aduh. Buruan, Ram. Ini jemput lagi ya. Jangan. Mau coba-coba jadi jagoan ya? Hah? Mau jadi pahlawan? Hah? Masa nih? Mau jadi jagoan ya? Hah? Nah ini. Sini! Tangan! Saya! Ya ampun, Rama. Bawa! Kejar! Ram. Nggak. Nggak bisa jalan ya? Terima kasih ya buat kalian berdua. Kalian sudah melindungi sekolah ini. Bukan cuma dari pihak sekolahan loh. Dari keluarga Gugun pun ingin mengucapkan terima kasih ke kalian. Alhamdulillah, berkat kalian, nama keluarga kami dan Gugun bisa kembali bersih. Terima kasih banyak ya Nana, Rama. Iya, Bule. Kan kita semuanya sayang sama Gugun. Oh ya, satu lagi dari saya. Tunggu ya. Nana, terima kasih ya. Kamu sudah mengumumkan prestasi Gugun ke sekolah lain. Kamu itu berhak mendapatkan penghargaan sebagai siswi terbaik di sekolah ini. Terima. Makasih banyak ya, Pak. Iya. Piala ini saya persembahkan untuk Bapak saya selalu menyemangati saya dan selalu sayang sama saya. Bapak. Terima kasih, Nak. Bapak juga mau minta maaf sama kamu. Selama ini Bapak terlalu ambisius. Bapak sering mendorong-dorong kamu untuk belajar tanpa mempedulikan hal-hal yang lain. Maaf ya. Nggak apa-apa kok, Bapak. Nana ngerti kok. Ini semua kan demi kebaikan Nana. Makasih banyak, Bapak. Silakan. Rama,
Makasih ya kemarin lo udah nolongin gue. Oh ya, satu lagi saya juga punya kejutan buat Nana. Ini buat Nana. Buka dong. Ya. Piala angka 10. Hah? Angka 10 karena angka yang sempurna. Sama kayak Nana. Wanita yang sempurna yang udah mencuri hati aku. Ih, apaan sih? Tapi kan kita masih muda, kita harus belajar bukan pacaran, cinta-cintaan kali. Oh, nggak apa-apa kan pacarannya bisa pas kuliah. Ya, bisa nggak ya? Lihat ntar deh. Siapa? Senang banget ya Pak ya, akhirnya sekolah kita bisa tentram lagi. Sekarang sekolahan kita nggak ada lagi teror angka 10. Siswa-siswi bisa berprestasi tanpa takut dapat nilai 10. Masa mau dapat nilai 10 aja lu nggak bisa sih? Lu tahu kan? Sekolah kita itu buat orang-orang yang pinter. Nggak ada yang nggak dapat nilai 10 di sini. Ya betul tuh. Lu mau bikin sekolah kita malu? Hah? Ya maluin aja lo. Udah, nggak usah berteman sama orang yang bodoh. Iya nanti ketularan lagi. Oke, sekarang kalian buka catatan kalian minggu kemarin. Gugun, coba baca. Bu, catatan saya hilang, Bu. Itu yang kamu pegang apa? Coba sekarang kau baca. Nilai 10 adalah mustahil. Saya lebih pantas kembali ke SD. Tulisan siapa itu? Ini bukan buku saya, Bu. Bukan buku kamu gimana? Coba sekarang lihat. Ibu lihat, ini jelas-jelas buku kamu. Kalau bukan buku kamu, ini buku siapa? Tapi Bu, sumpah bukan saya yang nulis, Bu. Gimana bisa? Ini buku kamu dan ini tulisan kamu kan? Semuanya diam. Nah, kamu harus rajin belajar ya, biar bisa jadi juara kelas. Kamu harus punya prestasi di sekolah. Kalau enggak, Bapak khawatir nanti beasiswa kamu bisa melayang.
Kamu tahu kan susahnya dapat beasiswa? Iya Bapak, Nana ngerti kok. Pokoknya Nana nggak boleh dapat nilai jelek, terus nilai nggak boleh turun atau nggak beasiswa Nana hilang. Iya kan? Pinter anak Bapak. Mudah-mudahan kamu seterusnya jadi anak yang paling pinter di sekolah. Kenapa lu, Gun? Lemes banget. Jangan bilang lu nggak dapat nilai 10 lagi kayak kita-kita. Iya, gimana sih? Aduh, ayah banget. Coba udah tinggalan aja yuk. Udah. Sabar, bro. Berapa nilai kamu, Gun? Apa benar? Kamu nggak dapat nilai 10? Kamu tahu apa konsekuensinya kalau nggak dapat nilai 10? Jawab, apa konsekuensinya? Iya, saya tahu, Pak. Temuin saya setelah pulang sekolah. Parah lu. Amin ya Tuhan. Yaudah deh Bapak, Nana harus berangkat sekolah telat ya. Pamit. Ya Bapak. Nah, ada yang lupa kamu. Hah? Oh iya Robi. Nyaris. Pakai ini. Oke deh. Udah siap berangkat. Dah. Hati-hati di jalan. Udah Bapak. Nah. Bapak dan Ibu Guru, sebagaimana yang telah kita ketahui kejadian di sekolah kita ini, untuk menyelamatkan anak murid kita, maka saya sarankan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk tidak memberikan nilai 10 kepada mereka. Tapi Pak, gimana caranya? Nggak mungkin kan kita kasih penilaian yang salah kepada anak-anak, sedangkan mereka sudah menjawab yang benar. Itu namanya kita mengajarkan hal yang salah, Pak. Bu Sania, saya itu nggak menyuruh kepada ibu dan bapak untuk memberikan penilaian yang salah. Sebagai guru, tentunya kita bisa memberikan pelajaran ujian yang berat, yang sulit kepada mereka, supaya mereka nggak mendapatkan nilai 10. Itu aja kok. Pak, bukannya itu namanya curang. Kita ngasih beban ujian yang nggak sesuai dengan batas kemampuan mereka. Alah, sudahlah Bu Sania, ikutin saja peraturan saya. Emang ibu mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa pada mereka? Satu-satunya handphone kayak gitu ya dimasalahin ya. Kalau gua mau nih ya 100 handphone juga bisa gua beli. Cuman ya kayak nggak ada deh yang jual handphone kayak gitu. Mesti dimuseumin tuh. Tunggu, lo murid Prima Elementary juga ya? Kita sama. Gimana kalau sekarang kita sekolah deh, kita udah telat nih. Yuk. Hah? Nebeng gua. Lu nih Alen dari mana sih? Jelas-jelas mobil gua mau nabrak gara-gara lu. Lu masih mau nebeng gua? Hah? Ya udah sih. Kasih kesempatan beramal nggak mau, gue juga bisa pergi sendiri. Jam 7. Anak-anak baru. Nama lo siapa? Nana.
Oh, Nana. Tadi katanya mau nebeng mobil gua ya? Iya, mau dong, ya. Ya udah, bareng aja. Dorongin ya, tapi ya. Ya udah. Oke, yuk.